إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah kita sampaikan karena nikmat Allah, karena rahmat Allah, karena kurnia yang telah Allah berikan dan kita rasakan sampai hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon semoga umur kita dipanjangkan sampai nanti sepekan lagi kita menuju bulan Ramadan. Karena kita sebagai manusia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberikan takdir maunya kapan, ya. Belum tentu Ramadan ini kita bisa bertemu, dan belum tentu juga mungkin Ramadan terakhir. Nah, maka dari itu dalam keadaan hari ini kata Nabi Muhammad SAW, kalau bersilaturahmi itu insyaallah menggugurkan dosa. Maka kumpulnya kita hari ini insyaallah akan menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita sampaikan semoga tercurah kepada baginda Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurah juga kepada para sahabatnya, keluarganya, keturunannya serta pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita yang hadir, Bapak Profesor Dr. Rusdi Ismail selaku ahli bait, sahibul bait. Yang sama-sama kita hormati Bapak Disaludi serta Ibu selaku sahibul bait juga yang tempatnya hari ini kita tempati. Dan yang sama-sama kita hormati orang-orang tua kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi insyaallah ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Ini kita nak bakso Palembang, bakso Padang. Campuran. Campur Padang. Nah, soalnya kalau bahasa Indonesia agak kaku rasanya. Nah, tahu lah mana ni. Campur dia dikit bela dah. Bakso balik. Sekali balik. Nah, kalau mengarti alhamdulillah, kalau tidak sudah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, sebenarnya kami ini pemain cadangan. Jadi pemain cadangan kami ini, kalau untuk main bola kami ini ya, kalau pemain cadangan itu kan biasanya ada 6, ada sekarang ada 4 tak salah pemain cadangan main bola. Kami yang kelima, artinya ada diperhitungkan. Cuma berhubung yang 4 lain tak khatik, jadi akhirnya kami maju. Nah, jadi mohon maaf kalau pakai HP, bukan ngaku, istilahnya apa namanya, ada panduan dikit lah, jangan sampai kita keluar dari materi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berkumpul hari ini adalah dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Kalau wong Palembang ini namanya ruahan, doa arwah. Ruahan itu berasal dari kata arwah katanya. Cuman tak tahu ngapa baca ruahan itu. Kalau nak nanyanya bisa tanya sama Bu Mai itu, yang ahli bahasa Arab. Oh, tidak juga. Nah, tak tahu kan mana ngapa baca ruahan itu jadinya. Nah, tapi yang jelas tujuannya jelas. Tujuannya kita ngumpul di sini kalau kata orang Palembang itu untuk mendoakan almarhum dan almarhumah yang sudah mendahului kita. Ya insyaallah tadi kita baca Yasin, kita baca Al-Fatihah, walaupun yang kita sebutkan tadi nenek kita, kakek kita yang kita Al-Fatihahkan, insyaallah dalam hati masing-masing kita bacakan Al-Fatihah dan Yasin ini untuk keluarga kita yang lainnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tentu saja berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jelas di kata itu disebutkan amanu, wong beriman. Nah, wong beriman itu yang mana? Nah, kadang kata Nabi Muhammad SAW itu wong itu dijengok, wong itu bisa disebut beriman Islam kalau dia sholat waktu, karena pasukannya pasti sholat, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi ngapa ada orang Islam ayyuhal muslimun. Nah, bukan ya ayyuhal muslimun, bukan ya ayyuhal muslimun, tapi orang beriman panggil. Ya, ahlan sahlan. Ya. Jadi dalam surah
az-zalzalah fa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang dzarratin khairan yarah itu khairan yarah maksud itu adalah keimanan, ya. Jadi sekecil apapun keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah, insyaallah kita sudah tergolong orang yang beriman, ya, insyaallah. Nah, kemudian lanjutkan kata Allah, ini diwajibkan atas kita untuk berpuasa, ya. Kenapa tak fardu kata Allah Subhanahu wa taala, padahal kita dalam solat kita bacanya usolli fardu, diwajibkan atas saya untuk solat. Tapi di Quran disebutkan kutiba. Nah, padahal maknanya harusnya kalau kita tahunya kan kutiba, ya, kita tahunya wajib itu fardu, ya. Tapi di Quran disebutkan kutiba. Ngapalah? Ngapa tak fardu baik kata Allah? Nah, itu aja pertanyaan. Mama yang jawabnya, ngerti tak? Ngerti tak maksudnya? Ngerti bahasa Padang. Oh, ngerti bahasa Padang, ya. Sudah campur kalau ada. Nah, yang jelas Allah menyebutkan kata kutiba tersebut karena yang dimaksud dengan kutiba dalam situ menurut para ulama bahwasanya itu sudah tertulis, sudah termaktub dalam Al-Quran, dan itu sudah tertulis dari Lauhul Mahfuz. Nah, ini jadi Allah itu menyuruh wajib berpuasa itu secara lembut, ya. Karena kalau di hukum fikih, kalau fardu, kalau wajib dalam hukum fikih itu kita dosa, ya. Dalam hadis qudsi Allah menyebutkan puasa itu untukku kata Allah, ya. Nah, jadi kalau sholat memang dalam untuk penilaian di saat yaumil akhirah, di hari akhir di akhirat nanti, sholat memang jadi patokan utama. Tapi kalau puasa, nah kata Allah puasa itu untukku. Jadi kalau kita puasa bareng-bareng, kita puasa tak tahu entah lagi wudhu minum dikit, kalau lagi panas. Pengalaman kami Pak, kami dikit puasa di Palembang. Kami kan dari Padang, daerah dingin. Dari Padang emak puasanya, tak perlu panas gini. Nyampe sini kami puasa Palembang di tahun 2008 waktu itu, kuliahnya di IAIN dulu. Woi, panas alhamdulillah sini, serius panasnya. Sampai akhirnya mungkin cara masih budak masih kecil waktu itu, kami mampir ke masjid sholat zuhur, tak sengaja bersegernya baju keran itu. Cuman akhirnya keterusan, dan akhirnya kami batalkan memang. Panasnya memang panas serius. Pertama kali di sini sok kami nyampe di Palembang ini, ya Allah. Lah udaranya panas, pokoknya panas pula. Dikit-dikit dempang aja kan, mau di sini. Sedikit belajuan jadi gocol. Ya Allah, jika pertama dengar bang, apa kamu? Langsung sini angka kerasnya. Kalau kami biasa di Padang kalau ngomong aduh mangan, lembut kalau ngomong bahasa Padang. Tapi kalau di sini ngapa kau? Nah, ya Allah, kami langsung cemas gitu. Nah, jadi kalau kita lanjutkan lagi. Karena kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata puasa ini memang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman nabi-nabi sebelum kita. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Idris, ya, zaman Nabi Isa, semuanya zaman Nabi Daud. Dan sampai saat ini kita kenal dengan namanya puasa Daud, ya. Nah, jadi ternyata memang sudah disuruh Allah untuk berpuasa itu agar apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, Nabi mengajarkan doa kita untuk menyambut Ramadan ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan ke bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan ini bulan ampunan. Ya, kita tahu bulan maghfirah. Jadi banyak-banyaklah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lewatkan kesempatan ini, kita di bulan Ramadan ini, karena belum tahu umur kita mana. Entah mungkin Ramadan ini yang terakhir, entah Lebaran ini yang terakhir, karena sampai saat ini sering kita dengar berita Ramadan belum selesai bapak lah meninggal, ya. Ramadan selesai ibu lah meninggal. Jadi sedihnya pas Lebaran, tapi kita bukan menghadap itunya, kita memikirkan mana caranya kita semaksimal mungkin beribadah di bulan Ramadan.
Agar apa? Agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan ini adalah bulannya Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Di dalam bulan Ramadan tersebut diturunkannya Al-Qur'an. Jadi para ulama kita di saat bulan Ramadan tersebut mereka banyak meninggalkan aktivitas-aktivitas keduniaan. Bahkan Imam Malik kalau tidak salah, beliau itu kan ada majelis namanya majelis hadis, dan akhirnya beliau hentikan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena beliau menghormati bulan Ramadan dan katanya bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Jadi beliau sampai menghentikan majelis majelis hadisnya selama di bulan Ramadan. Nah, kadang ya kita ini kadang kami, mungkin pengalaman kami tidak tahu bapak yang lain ya, di masjid-masjid di bulan Ramadan banyak ibu-ibu yang tadarus, berendah Pak ya, tadarus. Nah, banyak yang tadarus. Pagi ada tadarus, siang ada tadarus. Nah, asar ada lagi yang tadarus. Cuman, kalau kita yang biasa baca Quran, kita yang paham bacaan Quran, kami ini sebenarnya sebagai praktisi yang memang alhamdulillah praktisi mendengar Al-Quran, dengar ibu-ibu ngaji, Pak, di pagi hari, di zuhur, di asar, bulan Ramadan itu kadang sakit hati kami dengarnya. Bukannya lemak, serius. Karena bacanya asa-asa apa ya? Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Salah itu bacaan itu. Ahad tidak berpanjang kata. Ahad. Nah, jadi kadang kita tuh target kita di bulan Ramadan ini banyak. Cak mana caranya? Oh, aku 3 kali khatam, 2 kali khatam. Nah, iya kan? Benar Pak? Nah, tapi bacaannya ya Allah, astagfirullahaladzim. Kadang kami rasa-rasa nak akan cabut mimik di masjid itu serius. Kadang rasa-rasa cuma itu. Bukannya ngecik ke kegiatan ibu-ibu yang banyak tadarus, bukan. Tapi maksudnya cibalah cari guru yang benar-benar mengajarkan Al-Quran secara baik dan benar. Cak mana caranya baca Al-Quran itu secara tartil. Nah, jadi bapak-bapak dan yang dirahmati Allah, karena bulan Ramadan bulannya Al-Quran, kita juga tidak harus target tahun ini Ramadan ini kita nak 3 kali khatam, nak 4 kali khatam. Jadi seminggu tu khatamnya sekali, gitu nah. Bukan itu juga. Maksudnya itu bulan Al-Quran itu karena kita harus bisa memahami makna di depan Al-Quran itu sendiri. Apa yang kita baca harus paham kita. Maka jumhurnya harus benar. Jangan nak besar-besar. Jangan ngaji bacaan. Ya. Bahkan ada ulama Al-Quran menyebutkan kalau ngaji tanpa ilmu akhirnya berdosa. Ngapa berdosa? Maknanya berubah, artinya berubah. Kita tahunya lemah iramanya, bagus ngajinya. Kami sering dengar di masjid kami dewek ada kemarin itu katanya Ustaz jadi imam. Ibu-ibu yang jamaah itu, bagus Ustaz itu ngajinya. Jadi imam bagus katanya. Kami habis beliau tuh sholat, kami ngulang lagi sholat. Bukan ngapa bacaan itu salah. Kalau kita yang tahu bacaannya salah, kita ikuti, kita sudahlah tanggung dewek sama Ustaz itu dosanya. Bukan saya itu. Kalau kita yang tahu ilmu tentang bacaan Al-Quran, bacaan sholat itu salah, kita harus dalam fikih itu ada namanya mufaraqah. Kita bisa dalam shaf itu kita niatnya berubah menjadi sholat itu dewek. Misalnya kami sholat nih, ada imam, alhamdulillah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salah itu siratal ladzina. Nah, kami yang di belakang imam di shaf itu kami langsung niat berubah, niat itu menjadi niat salat munfarid dewek. Jadi misal imam tu ruku, ya sudah kami tidak melok ruku. Cuman di pandangan masyarakat kita yang awam, masyarakat kita yang luas ini, kalau dia macam itu katanya sesat Ustaz ini. Karena beda dewek dengan imam. Masa imam ruku dia masih belum, kadang imam tegak dia sujud padahal di tengah-tengah shaf. Sebenarnya itu boleh dalam kaidah ilmu fikih, cuman kita tidak tahu ya. Nah, tapi kalau kami menyiasatinya dengan kami tetap mengikuti orang yang
sholat tersebut itu, setelah itu kami mundur sholat dewek lagi. Karena apa? Kita harus menjaga kehati-hatian bacaan kita dalam baca Al-Quran, apalagi dalam namanya surah Al-Fatihah. Ya. Nah, jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi jangan sampai kita hanya fokus nak khotam baik, jangan nak banyak baik khotam-khotamnya. Oh, kadang lomba-lombaan, juz berapa kau? Aku juz 23. Ajak kau ni juz berapa? Aku juz 28. Ajak yang sini ngomong, oh kau juz 23, juz 28, aku juz 33 je. Nah, mau lagi kira itu. Ada juz 33 kata. Nah, ya saking katanya nak ini tadi apa namanya? Nak banyak-banyak tadi, tak boleh nak itu. Ya. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, jadi karena bulannya Al-Quran, kita harus tadabburi isi Al-Quran, kita pahami isi Al-Quran, kita benar-benar belajar Al-Quran yang baik mana. Karena Al-Quran ini adalah petunjuk yang berikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup kita. Mulai kita dari lahir disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran, sampai kita mati pun disebutkan Allah mana hidup kita di dunia ini. Dan itu seluruhnya diatur alur hidup kita dalam Al-Quran, dalam Al-Quran, dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian Ramadan ini adalah bulan yang lipat gandakan pahala. Jangan salah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kadang kita ni mententang, aku lah sudah bersedekah 1.000, pahala dilipat gandakan 1.000, jadi cak-caknya itu 2.000 lah. Jadi kadang kita berhitungan loh sedekah itu, dan sikot lagi kadang di zakat. Kata pemerintah kita zakat tahun ini 2,5 kilo per gram beras ya. Nah, kalau dari Imam Syafi'i menyebutkan itu sebenarnya minimal, minimal seminimalnya kita berzakat, minimalnya kita zakat sekian persen, itu minimal. Kalau lebih, alhamdulillah lebih baik lagi. Jadi jangan kita katakan 2,5 kilo untuk satu kepala, kata pemerintah kita, sesuai dengan apa namanya para ulama kita menyepakati. Tapi kalau kita nak 3 kilo boleh, bagus, alhamdulillah malah. Nah, dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang kita dilipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Tapi jangan lupa, yang berbuat dosa juga dilipat gandakan. Benar, dosa di bulan Ramadan lebih besar dibanding di bulan-bulan lainnya. Karena Allah itu menciptakan itu sedua-dua. Jadi kalau pahalanya naik, dosanya juga naik. Alangkah lemahnya hidup kita, pahala baik naik, tapi dosanya tidak bisa sama itu. Nah, jadi kalau pahalanya dilipat gandakan, kalau berbuat dosa juga dilipat gandakan. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bahwasanya kata Allah, bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu. Tapi dalam kejadiannya, dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita jengok ada yang namanya orang yang masih makan-makan tengah jalan, kan puasa ujinya kan. Kadang masih ada yang korupsi, kadang masih ada yang bohong, kadang masih ada yang berdosa. Jadi artinya setan tadi kata Allah sudah dibelenggu. Jadi siapa yang buat dosa itu? Siapa yang setan sebenarnya? Manusia, balik-balik manusia lagi. Nah, jadilah tidak lain itu ada ceramah kita hari ini. Dan panjangnya, yang jelas kesimpulannya, insyaallah kita manfaatkan Ramadan tahun ini sebaik-baiknya, karena kita tetap harus muhasabah diri kita. Bagaimana caranya kita maksimalkan ibadah kita di bulan puasa ini, kita maksimalkan Al-Quran kita, ibadah bacaan Al-Quran kita, qiyamul lail kita. Kalau yang tidak biasa sholat tahajud, latihlah dari sekarang, karena kita ada yang namanya sholat tarawih. Dan sikot lagi makan jangan berhajino. Lagi kalau pas buka banyak makan, pas sisa ada acak tegak lagi. Serius. Kalau kami malah bodoh juga Pak. Bukan sekarang tuh, bukan. Karena masih bodoh juga. Cuma maksudnya waktu masih sekolah dulu, dia banyak makanan, nak habis kalau pengen kan seluruhnya. Nak cendol lah, nak pempek lah, nak apa lagi nak masuk kalau perut. Pas sholat, ya Allah sakit perut, serius. Senak perut kita sesak. Jadi kata Allah, makan puasa ini salah satunya adalah menjaga kesehatan kita. Jadi jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam makan.
Karena bulan Ramadan ini adalah bulannya untuk berbagi, bukannya untuk menaikkan belanja bulanan. Ya, kadang orang ngomong, ayo belanja bulan lain 5 juta cukup lah. Dengan Ramadan 10 juta, serius. Karena aku, yang ibu ini kadang ngomong pas lagi belanja ke pasar, kami kena punya bini nih, jadi kan ngomong uang rumah ngomong, tapi jangan itu lemak deh, cincang. Padahal janjinya cuma beli cendol, bang. Serius. Aja sore-sore itu di pasar itu, Pak. Katanya beli cendol. Nampak apa nih cincang? Nak beli juga cendol, laju juga, tapi juga laju. Sore, ayo bosan, capek mengabuburit ya, ayo kita dah jalan, pasar beduk. Terus ada lontong, ada ini. Masuk galau. Matonya tapi matonya yang pengen ini, yang pengen makan, bukan mulutnya bukan. Yang perut itu kapasitas sebanyak itulah. Nggak baca kita tambah. Misalnya apa namanya, kalau kita pernah nonton mukbang, siapa yang Padang itu Panboykun nih, makan sepiring besar itulah lain cerita. Tidak tahu bagaimana buat dia terbuat dari karet, mana tidak tahu. Yang jelas itu dalam bulan puasa itu kata Nabi, kata para ulama itu untuk menyehatkan badan. Kalau menurut dokter, ibu dokter tahu dewe itu sebenarnya. Puasa itu untuk menyehatkan badan. Jadi jangan sampai kita nafsunya nafsu makan, jangan nafsu perut baik. Karena mulut kita yang pecah makan sebanyak itulah, perut kita juga baca menampung dia sudah sepiring nasi sudah habis, itulah. Jadi jangan sampai membazir, jangan sampai kita berlebihan dalam bulan Ramadan. Karena kalau kita berlebihan membazir, jadi akhirnya kita menjadi temannya syaitan. Karena syaitannya dibelenggu, akhirnya kita jadi syaitan akhirnya. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya kita bulan Al-Quran tadi, bulan ampunan Ramadan inilah bulan ampunan. Kita banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak kita salat taubat, dan juga sebelum Ramadan ini kita bermaaf-maafan kepada saudara kita, dulur kita, karena insya Allah kalau kita saling maafkan, kan dosa kita dikuburkan nih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita sudah masuk Ramadan, insya Allah hati kita akan menjadi lebih bersih lagi. Demikian tausiah dadakan dan tausiah singkat ini. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kami sampaikan yang membuat Bapak dan Ibu tersinggung, tetapi sebenarnya itu memang sengaja kami singgung. Karena kalau tidak singgung aja kita tidak paham sebagai manusia. Memang sengaja, Pak, disinggung ini memang. Karena memang itulah namanya Ustadz, kalau ceramah gawe nyinggung, bukan aja jaga hati. Aja dalam makna ngomong tidak boleh mah itu. Karena menyampaikan dakwah itu memang berat. Jadi kami mohon maaf kalau memang tersinggungnya, ya tersinggunglah, tapi insya Allah itu jadi introspeksi untuk diri kita masing-masing. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.